after all this time. We are back. Sprint Rally Tarmac. Welcome to Chanti Dharma Speedmaster Tarmac 2015. Halo to freaks, welcome to Chanti Dharma Speedmaster Tarmac 2015. Event balap rally on tarmac atau aspal yang pertama kali diselenggarakan di Chanti Dharma. Sebuah event yang sudah lama mati suri di Indonesia. Nah, sekarang ini nih gue lagi ada di IPSC atau Indonesian Peace and Security Center atau dalam bahasa Indonesianya Pusat Misi Pemelihara Perdamaian TNI. Anyways, gue akan keliling-keliling dulu buat lihat keadaan seperti apa dan nanti gue akan ketemu Suryo selaku pimpinan perlombaan untuk tahu lebih banyak lagi teknis mengenai perlombaan yang diadakan di Chanti Dharma Speedmaster Tarmac 2015. So, don't go anywhere. Memiliki kontur tanah juga yang baik. Lebih enak seperti ini di aspal. Medan jalanannya juga nggak kalah menantang. Adu nyali. Animo pesertanya tinggi kan sekarang? Sukses lah saya bilang. Pada kesempatan ini saya selaku Komandan Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian TNI, Brigadir Jenderal Putranto, bersama seluruh wakil dan staf saya. Event ini salah satunya adalah bertajuk Speed Rally Master Tarmac 2015. Tujuannya adalah untuk mewadahi keinginan dari teman-teman pembalap yang sudah lama tidak pernah merasakan lomba di atas aspal murni. Selama ini yang sedang tren adalah di tanah speed off-road. Tapi kita coba, kita lakukan 2 hari, ternyata luar biasa, antusias. Bahkan hari kedua tamu-tamu yang mendengar langsung datang ke sini melihat secara langsung. Dan mereka salut, walaupun ini bukan kejurnas, tapi sudah mereka melihatnya bisa diselenggarakan dengan baik. Ke depan, keinginan kami semuanya, saya selaku komandan di sini, ingin mengajak para kompetitor bisa melaksanakan lomba dengan semaksimal mungkin secara sportif. Tentunya dibarengi dengan kemauan keras yang muncul bibit-bibit muda sebagai pembalap yang nantinya berada pada pentas nasional bahkan internasional. Itu keinginan kami. Oleh karena itu saya berharap dengan adanya event ini menjadikan trigger untuk ke depan menjadi ada event-event yang lebih besar. Demikian, terima kasih. Salam olahraga. Kali ini saya sedang berada di bengkel Bar Speed. Jadi saya datang sini untuk melihat persiapan daripada mobil yang akan saya ikuti. Kebetulan dalam sprint ini saya lihat lebih banyak orang menggunakan kelas mobil retro. Nah, jadi saya terundang. Sebenarnya saya juga punya mobil rally yang disebut Grup N.
saya ada Mitsubishi Evo 10 maupun ada Subaru WRX. Have you ever wondered what it could be like when I was standing? Kayaknya lebih seru, greget tuh di kelas retro. Ya akhirnya saya ngobrol-ngobrol dengan Irwan. Ternyata akhirnya Irwan memberi kesempatan kepada saya untuk gabung. Kebetulan juga Irwan sendiri satu tim dengan saya gitu kan. Ya akhirnya kesepakatannya bahwa ya saya bisa ikut di kelas retro. Jadi ini waduh saya ngerasa seperti balik ke zaman tahun 80 karena waktu itu zaman 80 pun saya rally menggunakan mobil-mobil zaman dulu kan. Ya, kalau sekarang ya retro, tarikan belakang gitu kan. Saya mencintai otomotif itu sejak tahun 75, dimulai dengan balap motocross. Kemudian saya pindah ke grass track, masih juga di motor. Kemudian saya ikut autocross. Kemudian saya juga ikut lomba go-kart, pokoknya yang berbau otomotif. Kemudian tahun 80-an saya berhenti motocross, saya beralih ke rally. Kalau di motocross saya merasa bangganya jadi pembalap motocross itu ketika memenangkan suatu pertandingan yang disebut Bandung Motocross Championship. Nah di situ saya menjadi juara umum, yang mana kompetitornya adalah pembalap pabrik semua. Jadi begitu saya diumumkan jadi pemenang, jadi mulai dari pedok saya diangkat sampai tribun dengan lagunya Queen, We Are The Champion. Itu merasa saya jadi raja motocross saat itu. Itu kebanggaan saya waktu jadi pembalap motocross. Kalau memilih antara motocross dengan rally, kalau menurut saya beda ininya ya, karakternya. Kalau motocross itu jiwa saya mau motocross gitu. Tapi kalau untuk saat ini mungkin masanya udah habis. Jadi lebih ya ke rally itu kan karena roda 4, fisiknya itu juga maksudnya tidak seperti yang dibutuhkan oleh motocross. Kalau motocross memang harus benar-benar 100% fit. Karena kan semua badan kita itu kan harus maksimal. Karena kalau rally itu kan kita masih, ya karena kita duduk, ya masih kan ditopang sama kendaraan. Nah, jadi kan kita nggak terlalu ya fisik tetap perlu gitu, tapi nggak sebutuh kalau motocross. Dulu pertama kali rally saya pakai Corolla 76. Corolla 76 itu juga pinjem orang tua saya. Jadi waktu itu kebetulan ayah saya kan tentara, ya namanya anak-anak zaman dulu lah, orang tua kita bohongin gitu kan. Bilangnya mobil mau dipakai jalan-jalan, terus mau betulin di bengkel, padahal kita pakai rally. Itu aja tuh kadang-kadang. Jadi ya itulah lika-liku ya sebagai pembalap zaman dulu ya. Kalau target saya dalam event ini sih ya semua pembalap pasti punya target mau menang gitu ya. Tapi kalau saya dalam hal ini ya target sih ada, karena saya juga udah bilang sama Irwan nih di kelas kita ini ada 4 mobil yang kita bakalan fight gitu. Ya jadi nanti kita paling ngadu keterampilan, ya target saya sih bisa memenangkan di kelas dulu gitu.
Om Suryo. Wah, apa kabar nih? Baik, Auto alhamdulillah. Freaks, ini dia Om Suryo selaku pimpinan perlombaan dari Chanti Dharma Speedmaster Tarmac 2015. Om, mungkin bisa diceritakan sedikit mengenai event ini. Ada berapa kelas sih? Ya, jadi dalam Chanti Dharma Speedmaster Tarmac 2015 ini kami melombakan 14 kelas. 14 kelas, banyak juga ya? 14 kelas yang terdiri dari 8 kelas sedan Yap. dan 6 kelas jeep. Oke. Ya, Berarti 8 kelas 8 sedan, kelas sedan, 6 kelas 6 jeep. kelas Itu jeep. pun dibagi-bagi lagi tuh ya? Ya. Dari ada yang front wheel, four wheel, Ya. Oke, Front wheel, rear wheel drive, kemudian four wheel drive. four wheel drive. Ya, demikian juga untuk kelas jeep masih kita bagi-bagi berdasarkan CC dan spesifikasi masing-masing. Mengingat jenis lintasan tarmac ini adalah jenis lintasan yang sudah lebih dari 13 tahun kita Oke. tidak pernah selenggarakan. Oke. Jadi, faktor safety dari orang pembalapnya maupun safety dari kendaraannya merupakan perhatian khusus bagi prioritas ya. bagi kami. Contohnya tadi ada juga mobil yang tergelincir dan Betul, kebalik betul. gitu kan. Ya. Kalau misalnya dengan tanpa rollbar bisa membahayakan Betul. pengemudi ya. Nah, selain itu Pak, mengenai mobilnya sendiri gitu ya. Ngomongin soal mesin, apakah ada kategori horsepower, cc atau sejenisnya atau bebas untuk modifikasi semaksimal mungkin? Jadi karena event ini event yang sudah lama banget tidak kita selenggarakan, tentunya penyelenggara juga masih melihat seberapa besar animo dari peserta masing-masing kelas. Ya. Apakah dengan kita buka kelas front wheel drive, rear wheel drive dan four wheel drive seperti ini dan tidak seperti peraturan yang biasanya berlaku, animo masih cukup besar. Alhamdulillah jumlah starter saat ini mencapai 69 starter. Lumayan ya. Kami nilai cukup banyak Yap. jumlah starternya, mengingat event sejenis sudah 13 tahun lebih tidak terselenggara di Udah lintasan lama aspal. banget di Lama lintasan aspal. banget. Kalau rally on gravel udah Itu banyak sudah lah ya. umum, sudah Tapi umum. aspal ini oke. Ya, artinya dari sini tentunya penyelenggara masih mencoba melihat seberapa besar animo peserta. Yap. Dan dengan jumlah peserta yang mencapai 69 starter ini, rasanya menurut kami bila terselenggara jenis event seperti ini akan lebih banyak lagi. Akan lebih banyak lagi. Ini untuk peserta. pertama aja udah bagus banget Betul. ya. Oke, Auto Freaks, itu dia tadi informasi teknis mengenai perlombaan dari Pak Suryo selaku pemimpin perlombaan. Terima kasih banyak Pak. Semoga acaranya Terima sukses. kasih. Sekarang Terima kasih. saatnya saya kembali ke paddock. Yuk. Om Erwin, woi, gimana? How are you today? Fine. Gimana persiapan akhir apa aja nih yang dilakukan nih menjelang stage pertama nih? Tugas pertama ini karena kita melihat tracknya itu sedikit banyak turunan, Oke, gitu kan, ya. terus slow in, slow fast. Jadi kita lebih menekankan kepada suspensi gitu ya, suspension. Oke, ya. Jadi kita harus lebih rendah dan pemilihan bannya juga harus tepat. Kebetulan kita ada di support bannya yang khusus di sini. Ya kita udah coba, ya, cukup baik. Berarti itu penting banget ya pada saat melihat kontur apa dari track itu penting ya? Penting, sangat Suspensi. penting. Kalau untuk mesin sendiri gimana? Masih berebet apa Kalau udah? untuk mesin ini cukup bagus, cukup responsif. Ya. Cuma ya karena tracknya ini sedikit tricky, jadi kita harus bisa menjaga stabilitas kendaraan. Iya, jangan Kemudian sampai bagaimana terbatas kita ya. menahan throttle-nya jangan terlalu over. Oke. Terus kalau di stage pertama ini gimana nih feeling Om Erwin? Confident kah atau gimana? Kalau di track ini saya sih confident gitu, tapi ya kita
coba seperti apa, jauh mana, dan kita coba pun juga masih ada sedikit ya ada kendala-kendala, itu udah pasti lah. Udah pasti ya. Udah pasti. Namanya di setiap race pasti ada kendala. Pasti Dan ada gimana kendala. caranya harus bisa menanggulangi Nah, itu semua. kuncinya gitu. Well, Om, saya doakan semoga lancar. Oke, thank you. I'll see you. Saya mau keliling-keliling lagi. Ya, Vedok. sampai Good luck. jumpa. Thank you. Nama saya Irwan Kurniawan, saya dari tim GT Radial Best Parking HTJRT. Mengendarai mobil kelas retro 2000 cc Datsun B310. Mobil ini pertama kali saya pakai medio 90 akhir ya. Kemudian di prepare oleh bengkel kita di Jakarta 1 dan Bandung. Kemudian spesifikasi yang bisa bahwa basicnya dulu mobil ini adalah mobil memang sudah spek rally. Jadi kita tinggal prepare beberapa komponen untuk direfurbish biar lebih bisa kompetitif ya. Baru saja kita melakukan penggantian mesin dari aslinya zaman tahun 80-an dulu, diganti dengan mesin SR20 yang tahun 2000-an. Kemudian kalau gardan masih mempergunakan dari tahun 80 dulu, kaki-kaki juga kita refurbish, kita rebuild ulang gitu ya. Biar pemakaiannya, durability-nya dia lebih kuat dan lebih baik kan gitu. Terutama untuk trek-trek gravel yang memang bumpy-bumpy dan rusak. Begitupun sasis. Sasis sudah diperkuat ulang total semua. Jadi dari depan sampai belakang sasisnya di reinforce ulang gitu. Tujuannya biar pada trek yang bumpy dan gravel mobil ini tetap tahan untuk melaju kan gitu. Untuk spesifikasi yang lainnya seperti ban dan velg coba kita kembalikan dulu seperti zamannya ya. Velg mempergunakan NK Mag dulu ya. Hanya saja pada saat ini karena kita turun di tag tarmac, kita pakai kompomotif motorsport. Pada saatnya nanti kita turun di gravel, kita pakai NK Mag. Jadi kita kembalikan ke seolah awal. Crowbar kita ganti baru seperti yang disyaratkan pada saat ini kan gitu. Kemudian perangkat yang lainnya juga seperti jok, bucket joknya juga standar. Saya juga mempergunakan perangkat safety helm. Memang resiko yang dihadapi untuk motorsport kan berbahaya kan gitu. Ya, saya Edwin Teja. Belasan tahun saya jadi navigator rally. Di antaranya pernah speed off-road juga, dan saya kali ini bergabung dengan tim rally GT Radial Best Parking. Kita, khususnya saya, punya kesan bahwa di Canti Dharma Speedmaster Tarmac Sprint Rally 2015 yang baru aja usai 13 September ini punya kesan yang sangat mendalam, juga ada sisipan mendebarkannya. 13 tahun kita coba lagi yang namanya rally aspal. 5,7 km harus kita tempuh, penuh tantangan, adu nyali, dan ternyata memang hal yang sangat mengejutkan bahwa saya masih bisa dikasih kesempatan mendampingi seorang legend senior rally Indonesia yang ada. Jadi seperti kayak kita berdua ya, mulai dari persiapan sudah cukup ya, boleh katakan udah maksimal. Tapi kan namanya ini kendaraan adalah kendaraan retro, jadi apapun juga kerusakan teknis itu pasti ada gitu. Di kesempatan itu kita rekor tuh kita bahkan mengalahkan yang lebih senior di retro ya.
Kalau menurut saya trek yang paling tricky itu adalah semua yang turunan, dimana itu secara kasat mata orang melihatnya ini enak digas. Nah jadi kalau kita lihat tadi kan dari kemarin lah, mulai dari shakedown pun sama. Kenapa banyak ada yang accident? Seperti itu karena dia tidak tahu kapan saya harus ngerem, di titik mana saya harus ngerem. Yang mengerikan itu sebetulnya ada di section 1 dan 2 yang tadi dimaksud oleh Kang Firmansyah bahwa turunan dengan variasi belokan berbahaya. Terutama juga ada beberapa belokan yang hilang. Kalau kita mengemudikan itu hilang. Entah mendaratnya harus bagaimana karena hilang. Itu terjadi di section 1, section 2. Yang kita lihat sendiri banyak yang keluar lintasan, bahkan ada yang terbalik, bahkan ada kendaraan yang sudah canggih seperti Mitsubishi Evolution yang kita saksikan bersama sempat mengalami bukan trouble lagi, itu musibah insiden ya, yang memang seperti mudah menaklukkan tikungan di section 3-4, tapi ternyata persis di bawah podium VIP ternyata dia tidak bisa mengatasinya, rolling, wow benar-benar rolling. Nah. Ya sejauh ini juga pertama kali saya sama Edwin, ya kita karena saya dari awalnya happy aja, jadi ketawa-tawa. Jadi saya bilang baru kali ini rally bisa ketawa, bisa ngobrol. Sampai tadi drivernya Irwan kan 3 kali ya, 3 kali kempes ban. Itu kita lagi SS bisa ngobrol. Kenapa ya kok dia bisa kempes gitu? Ini gitu. Jadi kan padahal kita lagi fight tuh ngobrolin. Dan begitu finish lebih cepat dari itu. Well, Auto Freaks, itu dia Chanti Dharma Speedmaster Tarmac 2015. Ya, pastinya seru banget ya dan penuh dengan kontestan-kontestan yang pasti antusias. Nah, untuk kalian nih Auto Freaks yang tertarik, Rally Tarmac udah open lagi dan mudah-mudahan di kedepannya masih banyak lagi nih kompetisi-kompetisi seperti ini dan event-event seperti ini yang pastinya kelasnya makin banyak dari bawah sampai ke atas, dari yang simple sampai yang lebih advance. So, if you're interested, stay tuned karena there will be a next time for this event. Don't forget, start your engines and enjoy your ride. See ya!